Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin bersemangat beredukasi. Dalam proses mendapatkan sebuah pekerjaan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh kandidat, mulai dari mencari lowongan pekerjaan, memasukkan berkas lamaran, menghadapi perekrut dalam interview kerja, hingga finalisasi perekrutan dan tanda tangan kontrak. Nah, tahap wawancara kerja adalah tahap terpenting yang akan menentukan masa depan karirmu. Tidak hanya momen penentu kamu akan diterima atau tidak, pada tahap ini juga akan ada diskusi yang menentukan keseluruhan tanggung jawab kerja, ketentuan kontrak kerja sampai kemungkinan gaji. Nah, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bisa saja kamu kehilangan momentum untuk meyakinkan perekrut bahwa kamu adalah talent terbaik untuk posisi tersebut. Bahkan, kamu juga dapat kehilangan momen untuk menentukan perencanaan jenjang karirmu. Nah, lalu apa saja tips lolos interview kerja dalam proses wawancara? Yuk kita simak saja video ini hingga selesai. Jangan di skip karena akan ada hal-hal penting yang harus kamu ketahui sebelum kamu melakukan wawancara agar sukses dan kamu diterima. Nah, tips yang pertama adalah usahakan kalian hadir 30 menit sebelum wawancara dimulai. Peribahasa yang tepat untuk menyiapkan dirimu dalam menghadapi wawancara adalah perahu sudah di tangan, perahu sudah di air. Artinya kita harus siap sedia segala keperluan untuk melakukan atau menghadapi sesuatu. Misalnya jika wawancaramu dijadwalkan jam 10, maka kamu harus mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi kepadamu. Katakanlah perjalananmu menuju ke tempat wawancara memakan waktu 30 menit, ada lagi kemungkinan jalanan macet, kamu ditinggal bis, kamu terjebak pada hujan deras. Nah, untuk itu berjaga-jaga dari kemungkinan buruk, sebaiknya hadir di tempat wawancara 30 menit sebelum jadwal yang tertera. Lebih baik kamu sedikit menunggu daripada terlambat dan memberi kesan buruk karena membuat perekrut menunggu kehadiranmu. Nah, ketika sedang menunggu, kamu bisa beristirahat sejenak untuk menenangkan diri agar tidak gugup atau melakukan persiapan tambahan seperti merapikan pakaian, merapikan penampilan, dan lain sebagainya. Tips yang kedua adalah mencari info menyeluruh tentang perusahaan. Nah, hal ini penting kalian lakukan. Selain kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh kandidat, perekrut juga mengutamakan kandidat yang menunjukkan kepribadian, sikap, dan nilai yang sesuai dengan perusahaan. Perekrut akan menentukan apakah aspek-aspek tersebut akan cocok dengan tujuan perusahaan. Nah, selain itu, aspek tersebut akan menentukan apakah kamu kandidat yang dapat beradaptasi dan mengikuti kultur kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, karena itu penting untuk mengunjungi website perusahaan tersebut untuk mempelajari visi dan misi perusahaan, nilai-nilai yang diutamakan oleh perusahaan dan pegawainya, hingga cara keseluruhan bidang industri perusahaan tersebut. Jika kamu memiliki kecocokan dengan berbagai aspek tersebut, peluangmu untuk lolos ke tahap wawancara kerja akan semakin terbuka lebar. Nah, untuk itu sangat penting sekali kamu mengetahui info menyeluruh tentang perusahaan agar kamu bisa mengantisipasi keseluruhan jawaban-jawaban pada wawancara tentang pengetahuan kalian terhadap perusahaan dan juga menyiapkan diri kalian agar dianggap cocok untuk menerima pekerjaan tersebut. Ketiga adalah menyesuaikan penampilan sesuai dengan posisi yang Anda lamar.
Nah, setelah kamu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut, pastikan kamu memperhatikan informasi ya, dress code yang harus dikenakan. Beberapa lowongan pekerjaan kemungkinan besar tidak akan mencantumkan info tersebut. Namun jika kamu sudah mencari tahu latar belakang perusahaan, maka kamu akan mengetahui pakaian seperti apa yang akan terima untuk menghadiri wawancara tersebut. Jangan sampai kamu salah kostum, karena hal ini tidak hanya bisa berpengaruh pada kepercayaan dirimu, tetapi juga berpengaruh impresi perekrut kepadamu. Pakailah baju yang nyaman, sopan, dan pas ukurannya agar kamu dapat fokus ketika menjawab pertanyaan. Pastikan juga untuk menggunakan sepatu tertutup. Jangan sampai menggunakan sandal jepit. Nah, ini jelas sangat. Nah, yang keempat adalah memahami kelebihan dan kekurangan ketika perkenalan diri saat interview. Setiap posisi pekerjaan memiliki persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kandidatnya agar dapat memenuhi tanggung jawab yang tertulis dalam deskripsi pekerjaan. Kamu harus mengenali kelebihan dan potensi diri yang dimiliki untuk ditawarkan sebagai bentuk kontribusi bagi perkembangan perusahaan. Hal ini juga meliputi skill yang sangat dicari oleh perusahaan dari pegawainya. Persiapkan ringkasan mengenai pencapaian kinerja, penghargaan yang diperoleh dari pengalaman kerja sebelumnya, bahkan testimoni dari rekan kerja dan atasanmu sebagai persiapan jika nantinya terdapat pertanyaan yang mengarah kepada hal tersebut juga jadi hal yang sangat penting. Jadi ketika perekrut meminta kamu untuk melakukan perkenalan diri saat interview, kamu telah siap untuk menunjukkan kualitas dan potensi yang kamu miliki. Yang kelima, menyikapi kekurangan sebagai potensi pengembangan diri. Setelah mengenal kelebihan dan kekuranganmu, kamu akan lebih mudah menyusun jawaban interview yang mengarah ke hal yang positif. Jika pertanyaan yang disampaikan dirasa akan menunjukkan kekurangan, maka kamu dapat menyesuaikan caramu menjawab ketimbang terbuka mengakui kekuranganmu. Nah, perhatikan hal tersebut ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang menunjukkan kekurangan dirimu adalah kamu dapat mengubah hal ini menjadi motivasi untuk perkembangan diri yang lebih baik di masa depan. Nah, contohnya misalnya, apakah kamu adalah seorang yang multitasking? Kamu dapat menjawab, kinerja saya lebih efisien dan maksimal jika fokus pada satu pekerjaan pada saat waktu tertentu. Dengan ini saya akan lebih cepat menyelesaikan tugas tersebut agar dapat berpindah untuk mengerjakan tugas lain. Nah, jangan sampai kamu memberikan jawaban yang justru mengakui atau menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara adalah sesuatu yang benar. Nah, contoh yang berikutnya adalah misalnya Anda ditanya, apakah kamu adalah tipe orang yang dapat memimpin sebuah tim? Kamu dapat menjawab dengan, jika saya diberi kepercayaan untuk memimpin, saya akan dengan senang hati menerima posisi tersebut, agar saya dapat terus mengasah kemampuan leadership saya. Nah, meskipun pada saat itu kalian belum pernah memiliki pengalaman memimpin sama sekali, tetapi kalian harus optimis bahwa ke depan kalian merupakan pekerja yang mau belajar dan mau menggunakan pengalaman ini sebagai kemajuan kalian ke depan. Yang keenam adalah menunjukkan rasa percaya diri. Nah, pastikan kamu menunjukkan sikap yang menggambarkan aura positif dan percaya diri di hadapan perekrut. Bahasa tubuh hingga sikapmu ketika berbicara dapat menentukan penilaian perekrut terhadap dirimu. Pastikan kamu menyapa atau memberi salam ketika masuk ruangan, kemudian duduk dengan posisi tegak, namun tidak terlalu kaku atau tegang. Perhatikan caramu berbicara serta bersikaplah
dengan sopan dan profesional. Jangan sampai kamu berbicara dengan nada yang memaksa atau terkesan ragu-ragu ketika menjawab setiap pertanyaan. Pastikan juga menunjukkan antusiasme dalam menjawab. Buktikan bahwa kamu adalah talent yang tertarik dan siap berkontribusi untuk tumbuh kembang perusahaan melalui posisi pekerjaan ini. Yang ketujuh, jangan menjawab jika belum mengerti. Jika perekrut menyebut pertanyaan yang tidak kamu mengerti, cobalah untuk tidak panik dan asal menjawab pertanyaan tersebut. Pikirkan dan proses pertanyaan itu dengan perlahan sebelum menjawabnya. Jangan takut untuk berinisiatif bertanya kembali kepada perekrut apakah pertanyaan yang dimaksud sesuai dengan pemahamanmu. Dengan ini kamu dapat memberikan jawaban yang baik sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh sang perekrut. Nah, jangan lupa untuk mengecek beragam pertanyaan yang sering muncul di tahap wawancara. Yang kedelapan adalah menjawab dengan jujur dan tegas. Dalam kesempatan ini, cobalah untuk memberikan jawaban yang jujur, terstruktur, dan jelas. Artinya, janganlah menjawab hanya dengan kata iya atau tidak, tetapi berikanlah informasi atau penjelasan tambahan yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Misalnya jika rekrut menanyakan kemampuan teamworkmu, maka berikanlah informasi tambahan seperti pendapatmu tentang teamwork yang ideal, pengalamanmu bekerja dengan rekan kerjamu, serta pencapaian yang kamu dapatkan dari kerjasama tersebut. Nah, dengan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pengalaman yang kamu miliki beserta contohnya, maka perekrut akan lebih mudah mendapatkan gambaran jelas dari maksud keseluruhan jawabanmu. Yang ke-9, ajukanlah pertanyaan. Nah, jadikanlah proses wawancara ini sebuah diskusi dua arah. Ya, ingatlah bahwa proses wawancara dapat menjadi awal langkahmu mencapai kesuksesan. Jangan lewatkan kesempatan penting untuk tahu lebih banyak informasi dari perekrut langsung yang mengenal seluk-beluk keseluruhan perusahaan. Informasi ini dapat kamu gunakan untuk menentukan apakah perusahaan ini memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan karirmu dan sesuai dengan tujuan karir ideal yang diinginkan. Jadikanlah momen ini untuk menunjukkan semangat dan ketertarikanmu untuk mempelajari banyak hal tentang perusahaan tersebut dengan mengajukan berbagai pertanyaan penting untuk membangun impresi baik di hadapan perekrut. Nah, yang terakhir adalah teruslah mengasah kemampuan wawancaramu. Bagaimana cara memastikan bahwa kamu menjadi salah satu kandidat yang cemerlang di hadapan perekrut? Tentu saja bekerja keras melatih kemampuanmu menghadapi wawancara adalah solusi yang paling utama. Percuma saja kamu sudah membuat strategi dengan berlatih contoh jawaban yang kamu akan sampaikan, namun tidak berlatih berbicara secara langsung. Nah, dengan melakukan latihan yang tepat untuk menghadapi proses wawancara, kamu dapat melatih intonasi dan suaramu, serta lebih membiasakan dirimu agar tidak gugup saat menjawabnya nanti. Nah, dengan mengaplikasikan berbagai tips tersebut, pastikan kamu dapat menghindari berbagai faktor yang menjadi penyebab gagal fokus wawancara kerja. Jadi tidak perlu takut untuk unjuk diri di hadapan perekrut. Jadi unjuk diri di hadapan perekrut itu bukan sesuatu yang sombong, tetapi memang harus demikian. Artinya tunjukkan talent yang kalian punya agar perekrut ini menjadi yakin bahwa kamu memiliki talent yang dicari dan kamulah orang yang tepat untuk menduduki satu tempat atau pekerjaan ini. Mari mulai perjalananmu meraih kesuksesan karir, ya, dengan
selalu bersemangat berlatih. Jika kamu sudah memiliki profil, jangan lupa untuk memperbaiki profil kamu setiap kali mendapatkan pengalaman atau keterampilan baru dari mengikuti berbagai pelatihan atau kursus. Inilah saatmu untuk tampil sebagai kandidat. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti berbagai macam kursus guna menambah talent yang kalian miliki. Nah, ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah dengan usaha kita yang keras, dengan kompetensi yang kita miliki, maka kita akan sukses meraih pekerjaan impian kita. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share sehingga Rini Channel Education selalu lebih bersemangat membuat video-video baru yang tentunya kalian tunggu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.